Assalamualaikum. Pertemuan kelima pada mata kuliah Desain Pelatihan kali ini, kita akan membahas tentang teori pembelajaran efektif. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas tentang tujuan pembelajaran dalam pelatihan. Oleh karena itu, pada pertemuan kelima ini, kita akan bersama-sama berdiskusi tentang bagaimanakah proses pembelajaran yang efektif. Lalu, apa itu pembelajaran? Jadi yang harus dipahami di sini sebelumnya adalah yang dinamakan pembelajaran itu berbeda dengan yang namanya belajar. Kalau belajar adalah suatu proses individu yang secara sadar ingin merubah tingkah lakunya. Tingkah laku di sini adalah dalam artian adanya ingin mendapatkan peningkatan dari pengetahuannya, sikapnya, maupun keterampilannya. Sedangkan kalau pembelajaran, yang pertama menurut Nuha pada tahun 2016, pembelajaran merupakan bentuk interaksi bolak-balik antara dua pihak yang saling membutuhkan, yakni antara pendidik dan peserta didik. Jadi kalau menurut Nuha ini, pembelajaran adalah adanya interaksi antara dua belah pihak yang saling membutuhkan. Sedangkan menurut Gagne dalam Rifai pada tahun 2009, pembelajaran merupakan serangkaian peristiwa eksternal partisipan yang dirancang untuk mendukung proses internal belajar. Peristiwa belajar ini dirancang agar partisipan memperoleh informasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi kan kemarin kita sudah membahas bagaimana merumuskan tujuan pembelajaran dalam pelatihan. Nah, bagaimana untuk mencapai tujuan itu? Dicapai dengan proses pembelajaran yang tepat. Jadi di sini tadi saya katakan kalau belajar itu adalah kesadaran individu untuk meningkatkan tingkah laku mereka, sedangkan kalau pembelajaran adalah adanya interaksi. Jadi seperti menurut Gagne ini, pembelajaran adalah serangkaian peristiwa eksternal partisipan yang dirancang untuk mendukung proses internal belajar. Jadi ada proses internal belajar dulu, ada proses keinginan dari individu itu untuk meningkatkan potensinya atau meningkatkan tingkah lakunya melalui serangkaian peristiwa eksternal partisipan, yaitu adanya proses interaksi antara pendidik dan peserta didik. Lalu suatu pembelajaran dapat dikatakan efektif apabila setelah pembelajaran itu selesai akan terjadi peningkatan dari 3 aspek pengetahuan, sikap, dan juga keterampilannya. Terdapat beberapa prinsip pembelajaran yang harus dipenuhi agar pembelajaran nanti dapat berjalan efektif. Yang pertama adalah interaktif. Jadi mengajar bukan sekedar menyampaikan atau mentransfer ilmu dari pelatih ke peserta pelatihan saja, melainkan proses mengatur lingkungan yang dapat merangsang peserta pelatihan belajar. Jadi dalam proses pembelajaran pelatihan nanti, dari trainer atau pelatih itu tidak hanya memberikan materi-materi, mentransfer ilmu saja kepada para pesertanya, tetapi harus dapat juga mengatur lingkungannya di sana, lingkungan di dalam pembelajaran pelatihan, sehingga nanti para peserta didik itu akan dengan sendirinya mau mengikuti proses pembelajaran, lalu nanti akhirnya akan ada proses interaktif, ada proses interaksi dua arah antara trainer dengan trainee-nya atau antara pelatih dengan peserta pelatihannya. Lalu yang kedua adalah inspiratif. Jadi memungkinkan siswa atau peserta pelatihan untuk mencoba dan melakukan sesuatu. Proses pemecahan masalah membuat hipotesis yang merangsang peserta untuk mencoba dan mengujinya. Jadi di sini pembelajaran yang diberikan nanti juga harus inspiratif. Jadi seorang trainer itu harus mampu mengolah dalam sistem pembelajarannya nanti ada materi-materi inspiratif di sana. Baik itu dari cerita trainernya atau dari konteks materinya sendiri. Jadi para peserta pada waktu mengikuti proses pelatihan tadi, mereka
ada keinginan lebih karena tadi ada inspiratif yang mereka dapatkan, jadi mereka ingin kok bisa seperti itu. Akhirnya mereka ada keinginan untuk memecahkan masalah yang ada, lalu pengen mencoba, bener nggak sih hal ini nanti bisa meningkatkan kinerja saya, lalu mereka mengujinya, kalau saya memakai ini apakah iya ya nanti saya kinerjanya akan meningkat atau sama saja. Itu adalah prinsip yang kedua. Lalu yang ketiga adalah menyenangkan. Jadi pada waktu pembelajaran ini harus diciptakan suatu kondisi di mana para peserta pelatihan terbebas dari rasa takut dan juga menegangkan. Oleh karena itu diperlukan penataan ruang yang apik dan menarik serta pengelolaan pembelajaran yang hidup dan variatif. Jadi jangan sampai nanti pada waktu proses pembelajaran di pelatihan, para peserta itu akan tegang diam saja. Mereka cuma takut, terus mereka tegang, saya harus belajar karena nanti akan dinilai oleh pimpinan, kinerja saya akan dinilai. Jadi hilangkan suasana seperti itu. Jadi buatlah suasana yang menyenangkan. Ini baik dari tempatnya yang disetting menyenangkan, misalkan tempatnya dibikin yang banyak kita bisa interaktif, tidak terlalu kaku, jadi para peserta bisa lebih santai di dalam situ, lalu bisa dikasih hiasan-hiasan jadi tidak stres melihat materi terus. Selain itu juga dari materi-materinya dibuat lebih hidup dan juga variatif sehingga para pesertanya nanti tidak merasa bosan dan dapat menyimak materi dengan lebih baik lagi. Prinsip yang keempat adalah menantang. Jadi tadi yang namanya pembelajaran itu tidak hanya dibuat menyenangkan, tapi juga menantang sehingga mengembangkan kemampuan berpikir dapat merangsang kerja otak secara maksimal. Ditumbuhkan dengan cara mengembangkan rasa ingin tahu melalui kegiatan mencoba-coba, berpikir secara intuitif atau bereksplorasi. Jadi di dalam proses pembelajaran juga kasih challenge kepada para pesertanya sehingga para peserta nanti itu akan merasa tertantang, oh saya harus bisa ini untuk mengerjakan ini, saya akan lebih baik lagi. Jadi ada tantangan di dalam proses pembelajarannya. Jadi tadi selain santai menyenangkan, juga ada hal-hal yang menantang juga dalam proses pembelajarannya. Dan yang terakhir adalah motivasi. Nah, ini aspek yang sangat penting. Tanpa adanya motivasi, tidak mungkin seorang peserta memiliki kemampuan untuk belajar. Jadi motivasi itu akan muncul manakala peserta pelatihan merasa membutuhkan. Jadi tingkatkan motivasi, baik itu motivasi internal dari pesertanya maupun motivasi eksternal dari kita trainernya nanti. Jadi kita tingkatkan motivasi para peserta sehingga mereka nanti akan merasa butuh, oh saya ini harus mengikuti pelatihan ini karena saya punya tujuan yang sama dengan tujuan pelatihan ini sehingga saya akan mengerjakan pelatihan dengan baik. Jadi itulah prinsip-prinsip dalam proses pembelajaran. Jadi harus adanya interaktif, ada hal yang inspiratif, menyenangkan, menantang, dan juga memotivasi. Dalam proses pembelajaran, selain ada prinsip-prinsip yang harus dipenuhi, terdapat juga komponen-komponen yang harus ada dalam proses pembelajaran. Komponen tersebut adalah yang pertama, menciptakan iklim belajar dan struktur kelompok. Yang kedua, identifikasi dan diagnosis kebutuhan belajar. Yang ketiga, merumuskan tujuan pembelajaran. Yang keempat, merancang pengalaman belajar. Yang kelima, penetapan kontrak belajar. Keenam, tes awal peserta pelatihan. Lalu yang ketujuh, proses pembelajarannya. Kedelapan, tes akhir peserta pelatihan. Dan yang sembilan adalah evaluasi dan diagnosis kembali kebutuhan belajar. Komponen yang pertama adalah menciptakan iklim belajar dan struktur kelompok. Jadi iklim belajar yang menyenangkan itu mampu mendorong semangat peserta untuk dapat belajar lebih optimal. Sehingga seorang trainer harus mampu menciptakan iklim belajar yang menyenangkan untuk peserta didiknya. Jadi seorang trainer itu harus tahu kondisi awal peserta itu seperti apa, lalu menyiapkan sarananya yang akan dibutuhkan apa, kegiatan belajar seperti apa yang nanti sekiranya menarik, lalu pengaturan lingkungan fisik
Jadi tata ruang tempatnya, pemandangannya, kursinya, semuanya itu ditata agar nanti iklim belajarnya menyenangkan. Lalu acara pembukaan kegiatan belajar juga yang menyenangkan. Jadi jangan dari awal sudah tegang. Jadi di sini seorang trainer ini harus tahu dulu nih peserta awal tuh seperti apa. Apakah mereka tuh orang yang sangat serius sekali? Kalau yang serius maka perlu di awal-awal ini pembukaan kegiatan belajar kita buat agar lebih cair. Jadi nanti para peserta dapat lebih enak menerima pelatihan yang akan diberikan nanti. Jadi mereka sudah merasa enjoy dulu di awal. Atau malah ternyata para pesertanya itu adalah orang yang sangat ramai sekali, misalkan tidak bisa fokus. Maka di sini para trainer juga harus bisa menciptakan iklim belajar dari yang ramai, banyakkan santai, dibuat mereka agar lebih sedikit serius, tetapi tidak meninggalkan kesan yang menyenangkan untuk para peserta tersebut. Lalu komponen yang kedua adalah identifikasi dan diagnosis kebutuhan belajar. Jadi di sini melibatkan peserta pelatihan dalam mengenali, menyatakan, dan menyusun kebutuhan belajar, harapan, dan potensi yang dimiliki peserta pelatihan, sehingga diperlukan asesmen untuk mendiagnosis kebutuhan peserta. Jadi pada tahap awal proses pembelajaran, sebelum proses pembelajaran dimulai, seorang trainer harus tahu kebutuhan belajar apa dari para pesertanya. Ini dapat dilakukan dengan survei, bisa dengan observasi, bisa dengan wawancara. Jadi di sini nanti bisa analisis mendalam dengan individunya, atau bisa dari analisis kerjaannya, atau analisis organisasinya juga. Dan biasanya nanti setelah melakukan identifikasi ini nanti akan ketemu beberapa kebutuhan yang berbeda-beda. Nah, dari itulah makanya diperlukan assessment di sini. Dari kebutuhan yang berbeda-beda itu kita ramu menjadi mana kebutuhan inti yang paling banyak diperlukan oleh para peserta kegiatan belajar ini, sehingga nanti proses pelatihannya adalah dapat menjawab dari kebutuhan belajar dari para peserta. Komponen yang ketiga adalah merumuskan tujuan pembelajaran. Jadi ini hampir sama dengan pertemuan kita sebelumnya. Kalau yang sebelumnya adalah merumuskan tujuan pembelajaran pelatihan, ini juga sama, yaitu adalah perubahan pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang menjadikan manusia sebagai makhluk pembelajar yang mampu membelajarkan diri sendiri maupun orang lain. Jadi tadi setelah menciptakan iklim yang bagus, lalu mengidentifikasi dan diagnosis kebutuhan, lalu rumuskan tujuan pembelajarannya seperti apa. Kan tadi sudah ketahuan mereka membutuhkan apa saja. Setelah itu kita rumuskan tujuan pembelajarannya berarti apa. Misalkan kayak kemarin di kebutuhannya ternyata ke penjualan produk, berarti tujuan pembelajarannya adalah untuk meningkatkan kinerja penjualan produk. Lalu komponen selanjutnya adalah merancang pengalaman belajar. Nah, ini setelah tadi kita sudah memikirkan iklimnya akan seperti apa dalam pembelajaran, kita sudah tahu kebutuhannya apa, lalu kita sudah merumuskan tujuan, sekarang kita rancang pengalaman belajarnya. Jadi pengalaman belajar itu adalah harus yang menarik dan akan menentukan motivasi juga ketahanan belajar. Jadi pengalaman belajar di sini nanti itu berupa bagaimana aja sih metode-metode dalam proses pembelajarannya, apa saja yang akan dilakukan oleh trainer dan trainee pada proses pelatihan. Makanya oleh karena itu, yang namanya pengalaman belajar ini nanti sangat berpengaruh ke motivasi. Jadi kalau proses pembelajarannya, pengalaman belajarnya di dalam pelatihan itu kurang menyenangkan, otomatis motivasi dalam pelatihannya juga akan turun. Dan begitu juga sebaliknya. Sehingga pemilihan media hendaknya memperhatikan tujuan pembelajaran agar mereka termotivasi untuk belajar. Jadi contohnya misalkan kita nanti pengalaman belajarnya misalkan akan ada simulasi. Kalau ada simulasi berarti kita butuh media yang menunjang simulasi. Mungkin kita butuh di situ ada leaflet, lalu ada nanti contoh produknya di situ, misalkan nanti kita inginnya tentang penjualan produk ya, ada contoh produknya, sehingga para peserta
akan bersemangat, akan termotivasi. Beda halnya misalkan kita sudah merancang pengalaman belajarnya simulasi, tetapi tidak ada media yang disediakan di sana. Cuma medianya, oh pura-puranya produknya ini ya gitu. Akhirnya para peserta ya cuma nempelnya cuma oh pura-puranya ini, mereka nggak akan terlalu banyak dapat gambaran sebenarnya apa sih media atau apa saja yang harus mereka bawa nanti pada waktu mereka kembali ke dunia kerjanya. Jadi mereka ya motivasinya akan lebih sedikit. Komponen yang kelima adalah penetapan kontrak belajar, yaitu mencangkup komitmen peserta didik untuk mengikuti semua kegiatan pelatihan, kesanggupan mengikuti semua pelatihan, penggunaan materi pelatihan untuk perubahan sikap dan perilakunya. Kontrak belajar ini juga sangat penting di dalam proses pembelajaran. Jadi kontrak belajar ini di sini ada kesepakatan antara trainer dengan trainee-nya, antara pelatih dengan peserta pelatihannya. Sehingga nanti mereka berdua sama-sama, dua pihak ini akan melaksanakan pelatihan sesuai dengan apa yang sudah mereka tetapkan. Jadi tidak ada lagi rasa keberatan. Misalkan kontrak belajar hanya dirumuskan oleh trainer saja. Setelah itu pasti para trainee-nya, para peserta pelatihannya akan merasa ogah-ogahan dan mereka cuma merasa ya itu kan peraturannya. Ya udah, apalagi ada asumsi peraturan dibuat untuk dilarang, ada seperti itu kan. Jadi cuma merasa oh itu kan cuma peraturan, sekedar peraturan saja. Beda halnya pada saat trainee atau peserta pelatihan dilibatkan untuk penyusunan kontrak belajar. Jadi di sini peserta pelatihan akan punya tanggung jawab juga, merasa bertanggung jawab karena kontrak belajar itu adalah hasil komitmen bersama. Jadi mereka akan lebih berkomitmen untuk menjalankan apa yang sudah dirumuskan dalam kontrak belajar tersebut. Sedangkan komponen keenam adalah tes awal peserta pelatihan. Jadi tes awal ini perlu dilakukan untuk mengetahui kompetensi awal yang berupa pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap yang dimiliki oleh peserta pelatihan pada saat sebelum mengikuti pelatihan. Ini dapat melalui tes objektif pilihan ganda, bisa dengan tes IC, bisa dengan wawancara, atau di tes performance mereka disuruh praktek, bisa kita observasi dengan mereka, lalu juga dapat pula dengan lembar pendapat. Jadi di awal tuh kita sudah tahu pada waktu awal pelatihan dimulai, kita jadi tahu nih di rank mana sih para peserta ini. Jadi misalkan oh ternyata hasil dari tes ini mereka adalah masih di tingkat awal. Pengetahuan sikap keterampilannya itu di awal saja. Otomatis pelatihannya harus jangan langsung hal yang berat. Jadi dari yang ringan-ringan dulu sampai yang ke berat. Atau mungkin di pelatihan di sini pengetahuannya bagus, tinggi, tetapi pada keterampilannya mereka jelek-jelek ternyata pada tes awal. Berarti pada waktu pelatihan lebih fokus ke arah peningkatan keterampilannya. Jadi inilah pentingnya tes awal peserta pelatihan agar nanti pelatihannya dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Komponen ketujuh dalam teori pembelajaran adalah proses pembelajaran sendiri. Jadi proses pembelajaran dalam pelatihan itu menggunakan strategi yang mencangkup pendekatan, metode, teknik, dan juga media pembelajaran. Yang pertama adalah pendekatan. Pendekatan ini terdiri dari 3 bentuk. Yang pertama adalah pendekatan andragogi, yang kedua pedagogi, dan yang ketiga adalah kontinum. Andragogi ini dapat juga dikenal sebagai pendekatan orang dewasa. Jadi di sini dianggap kalau peserta didik ini adalah orang-orang dewasa yang sudah dapat berpikir lebih. Oleh karena itu, trainer hanya sebagai fasilitator di sini. Pusat ilmunya bukan pada trainer, tapi adalah pada peserta didiknya. Di sini tugasnya trainer sebagai fasilitator untuk dapat menstimulasi para peserta didik sehingga peserta didik di sini dapat mengeluarkan apa saja potensinya, pengetahuannya, lalu juga sikap keterampilannya. Lalu dengan adanya stimulasi-stimulasi tersebut, akhirnya para peserta didik akan dapat menganalisis sendiri, oh saya bisa sampai sini. Dia dapat menganalisis dari
apa yang diutarakan peserta didik atau peserta pelatihan yang lain, lalu mereka dapat menggabungkan sendiri. Jadi di sini kalau di andragogi adalah dianggap bahwa peserta didik itu adalah orang-orang dewasa yang sudah mampu berpikir lebih. Oleh karena itu lebih ditekankan ke keaktifan para peserta didiknya. Sedangkan kalau pedagogi, pedagogi ini adalah dikenal juga dengan pendekatan anak. Jadi di sini sentralnya adalah pada trainer. Trainer yang banyak memberikan ilmu-ilmu, pengetahuan, keterampilan, sikap kepada para peserta didik. Jadi trainerlah yang akan menjadi sentralnya, pusat ilmunya di sini. Jadi kebanyakan pada pedagogi ini cara yang dipakainya adalah kebanyakan adalah ceramah. Jadi para trainernya memberikan materi-materinya, sedangkan para pesertanya lebih banyak mendengarkan atau mengerjakan pada waktu disuruh mengerjakan. Itu pada pedagogi, karena dianggapnya kalau pedagogi ini para peserta ini adalah seorang anak-anak yang belum mampu untuk menganalisis lebih. Jadi harus diberikan banyak materi dulu agar nanti dapat menganalisis lebih lanjut. Sedangkan pendekatan yang ketiga adalah kontinum. Kontinum di sini adalah campuran yang mana bisa saja pembelajaran dalam pelatihan itu misalkan ada andragogi dulu. Setelah andragogi lalu ke pedagogi. Jadi misalkan dari awal trainer sebagai fasilitator. Jadi para peserta pelatihan sudah aktif, mereka sudah mengutarakan pengetahuan mereka, lalu mereka mempraktekkan. Nah, di akhir trainer di sini menyimpulkan, memberikan materi. Oh, ini tadi yang benar adalah seperti ini. Itu adalah kontinum. Jadi ada campuran dari andragogi dulu menuju ke pedagogi. Bisa juga kebalikannya, pedagogi dulu. Jadi dari awal trainer sudah memberikan ceramah materinya. Setelah materi, lalu para peserta didik disuruh untuk berdiskusi, untuk mempraktekkan. Nah, itu adalah andragoginya akhirnya muncul. Jadi awalnya sudah diberikan pengantar materi, setelah diberikan pengantar materi, peserta disuruh berdiskusi, disuruh melakukan FGD, misalkan focus group discussion. Nah, itu adalah kontinum. Jadi ada dari pedagogi dulu menuju ke andragogi. Jadi ini tidak ada mana yang lebih baik, tapi ini adalah tergantung ke siapa pesertanya, bagaimana pesertanya. Jadi harus disesuaikan. Sedangkan kalau metode ini adalah lebih ke metode pengajaran. Apakah menggunakan simulasi misalnya dengan ceramah, ataukah dengan demonstrasi, dengan role play, dengan FGD, dengan jigsaw, dan dengan cara-cara yang lain. Itu adalah metode. Sedangkan teknik ini adalah lebih ke cara spesifik untuk mencapai tujuannya. Jadi misalkan tadi ada materi ini dengan metodenya, misalkan metodenya ada metode yang campuran, ada ceramahnya. Tekniknya adalah untuk materi ini berarti digunakan trainer melakukan ceramah untuk materi apa, lalu dari peserta didiknya mempraktekkan apa. Itu adalah ke teknik, jadi ke cara yang spesifik. Sedangkan kalau media pembelajaran adalah alat bahan yang digunakan untuk mendukung proses pembelajaran tersebut. Jadi itulah bedanya. Jadi di proses pembelajaran ini harus ada pendekatannya seperti apa, metodenya apa, tekniknya apa, media yang dipakai apa. Jadi sebelum memulai proses pembelajaran, kita sebagai trainer sudah harus memikirkan dulu, oh saya nanti akan pakai pendekatan misalkan andragogi, lalu metodenya nanti saya mau pakai FGD saja, tekniknya nanti berarti para peserta nanti berdiskusi, dan medianya berarti pada waktu berdiskusi nanti mereka membutuhkan media, misalkan ada kertas, lembar balik, kalau ada pulpen, ada LCD, seperti itu ada di bagian komponen proses pembelajaran. Lalu yang komponen ke-8 adalah tes akhir peserta pelatihan. Kalau yang sebelumnya tadi yang ke-6 adalah ada tes awal agar kita mengetahui kondisi awal peserta itu sampai di mana kemampuan mereka. Nah, kalau di tes akhir ini adalah untuk mengetahui juga apakah ada peningkatan tidak dari para peserta setelah diberikan pelatihan. Nah, tes akhir ini dapat dilakukan di setiap mata latihan dan juga dalam gabungan semua mata latihan yang tercantum dalam kurikulum pelatihan. Jadi boleh diberikan pada akhir sesi latihan, ada materi ini lalu diberikan evaluasi. Atau boleh juga
Setelah semuanya berakhir, terakhir itu ada tes akhirnya. Nah, tes-tes akhir ini juga sama seperti di tes awal tadi, bisa menggunakan soal tes baik itu objektif maupun IC, bisa dengan wawancara, bisa juga dengan tes performance dan lain sebagainya. Komponen yang kesembilan atau yang terakhir adalah evaluasi dan diagnosis kembali kebutuhan belajar. Jadi evaluasi peserta yaitu pengukuran tentang sejauh mana keluaran atau output pelatihan yang berupa perubahan perilaku peserta pelatihan dalam ranah keterampilan atau psikomotorik, pengetahuan atau kognitif, dan juga sikap atau afektif. Hasil evaluasi yang telah didapatkan digunakan untuk merancang program pembelajaran tahap berikutnya. Jadi inilah kenapa tadi di bagian tes akhir itu boleh dilakukan di tiap sesi. Jadi kalau tiap sesi tadi sudah ada hasil tes akhirnya, lalu dijadikan evaluasi. Oh, di materi ini ternyata para pesertanya kurang bisa, ada peningkatan. Oleh karena itu lalu kita evaluasi ke program pembelajaran selanjutnya. Oh, materi berikutnya berarti kalau saya dengan seperti ini mereka kurang bisa. Saya harus menggunakan apa sebagai trainer agar mereka lebih bisa menangkap materinya. Atau mungkin saja bisa juga pelatihan itu tidak hanya pelatihan sekali, mungkin ada beberapa sesi pelatihan. Nah, pada akhir pelatihan sesi pertama, misalkan kita dengan evaluasi, oh ternyata sudah tepat, udah bagus. Oke, mungkin tidak perlu lagi ada sesi selanjutnya. Tapi setelah selesai sesi pertama ternyata kok tidak ada peningkatan sama sekali, maka perlu dilakukan pelatihan lagi. Kita evaluasi apa yang kurang dari pelatihan sesi pertama ini, sehingga perlu dilakukan pelatihan selanjutnya. Pada komponen proses pembelajaran ketujuh tadi, kita sudah sedikit berbicara tentang strategi pembelajaran. Jadi strategi pembelajaran ini adalah komponen penting dalam sistem pembelajaran. Jadi perlu kita pahami lebih dalam tentang yang namanya strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran terjadi dengan bagaimana materi disiapkan, metode apa yang terbaik untuk menyampaikan materi tersebut, lalu bagaimana bentuk evaluasi yang tepat yang digunakan untuk mendapatkan umpan balik pembelajaran. Jadi dalam strategi ini seperti yang saya sebutkan tadi, di dalamnya itu ada banyak sekali. Jadi semua poin-poinnya itu masuk ke strategi. Dari materinya apa, lalu bagaimana metodenya, lalu evaluasinya apa. Tentunya di dalamnya sini juga ada medianya apa yang akan digunakan, tekniknya seperti apa. Oleh karena itu kita harus lebih mendalami tentang strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran dapat diklasifikasikan menjadi 5 poin. Yang pertama adalah strategi pembelajaran langsung atau direct instruction. Lalu yang kedua tidak langsung, yang ketiga melalui pengalaman, yang keempat adalah strategi pembelajaran interaktif, dan yang terakhir adalah strategi pembelajaran secara mandiri atau independent study. Strategi pembelajaran yang pertama adalah pembelajaran langsung. Jadi strategi ini berpusat pada trainernya. Jadi paling sering digunakan memang yang secara langsung ini. Jadi pusatnya adalah pada trainer. Metode yang biasa dipakai adalah ceramah, pertanyaan didaktik. Jadi didaktik ini adalah pertanyaannya ya udah fokus ke apa materi yang sudah diberikan. Lalu pengajaran eksplisit, jadi benar-benar terlihat proses pengajaran di sana. Lalu ada praktik, latihan, serta demonstrasi. Pembelajaran strategi langsung ini dia efektif apabila digunakan untuk memperluas informasi atau mengembangkan keterampilan langkah demi langkah. Jadi di sini intinya adalah fokusnya pada trainer. Jadi pusat ilmu itu pada trainer, yang aktif trainernya. Jadi ini sama kayak tadi misalkan kita menggunakan strategi pedagogik. Jadi di sini yang sumbernya adalah pada trainer. Nah, hal ini adalah penting untuk memperluas informasi atau mengembangkan keterampilan. Jadi dari trainer ini dia ingin memberikan informasi kepada para peserta. Jadi misalkan tadi dari analisis kebutuhan, dari tes awal tadi, kita ketahui bahwa ternyata secara teoritik para peserta pelatihan itu masih kurang.
Oleh karena itu kita menggunakan strategi ini. Jadi trainer banyak menjelaskan di sini. Atau kalaupun memberikan praktek atau latihan, sudah dijelaskan dulu oleh trainer, kamu harus praktek ini. Ini adalah latihan soal dan dimana latihan itu juga sesuai dengan apa yang sudah diberikan materinya kepada oleh trainer tadi. Nah, ini gunanya adalah agar informasi atau keterampilan dari peserta didik itu lebih diperluas lagi. Strategi pembelajaran yang kedua adalah yang tidak langsung atau indirect instruction. Jadi di sini lebih ke keterlibatan peserta dalam melakukan observasi, penyelidikan, penggambaran inferensi berdasarkan data atau pembentukan hipotesis. Nah, di sini peran trainer beralih dari penceramah. Kalau yang tadi langsung tadi adalah trainernya lebih banyak ke ceramah, kalau tidak langsung ini trainer lebih ke fasilitator, pendukung dan sumber personal. Jadi di sini yang lebih aktif adalah ke peserta pelatihannya. Di sini trainer merancang lingkungan belajar, lalu memberikan peserta untuk terlibat dan memungkinkan memberikan umpan balik kepada peserta ketika mereka melakukan inquiry. Jadi di sini adalah kalau pada waktu strategi tidak langsung ini, yang aktif adalah para peserta pelatihan, sedangkan trainer hanya sebagai fasilitator. Contohnya, di sini bisa saja seorang trainer misalkan memberikan suatu gambar. Lalu dari gambar itu, trainer meminta kepada para peserta untuk melakukan apa sih ini gambar apa? Coba diobservasi, coba diselidiki. Lalu cari-cari data yang berhubungan sama gambar ini. Lalu bentuk hipotesis. Jadi di sini yang aktif sendiri adalah para pesertanya. Mereka akan beropini, akan mencari tahu, oh ini gambar apa, di dalam gambar ini tuh bisa mengarah ke apa yang berhubungan dengan pelatihan dan kerjaan mereka. Nah, di sini trainer hanya tugasnya adalah sebagai fasilitator. Mereka memberikan ini ada gambar. Lalu diciptakan lingkungan belajar. Kita buat lingkungan belajar ini misalkan dari setting tempat yang bisa para peserta didik dapat berinteraksi lebih banyak. Lalu bisa juga kita berikan gambar ini yang akan menyenangkan mereka. Lalu peserta kita berikan agar mereka terlibat untuk umpan balik. Dan selain itu, selain cuma kita menyediakan, kita juga sumber personal. Jadi walaupun yang aktif adalah peserta pelatihan, tetapi di saat peserta pelatihan ini mengalami kesulitan, itu tetap boleh bertanya kepada trainer karena kita tetap sebagai sumber personalnya. Itu adalah pada strategi tak langsung, atau ini juga bisa pada waktu pendekatan andragogik juga prinsipnya seperti ini. Strategi yang ketiga adalah melalui pengalaman atau eksperimental. Jadi di sini menggunakan bentuk sekuens induktif. Jadi sekuens induktif ini adalah proses berpikir dari hal yang khusus ke hal yang umum, lalu berpusat pada siswa atau peserta didik, dan berorientasi pada aktivitas. Penekanan pada strategi pembelajaran ini adalah pengalaman pada proses belajar, bukan hasil belajar. Jadi maksudnya adalah di sini proses atau strategi pembelajaran dengan pengalaman ini nanti adalah yang ditingkatkan lebih ke keterampilan pada waktu prosesnya. Jadi bukan ke hasilnya nanti. Contohnya, misalkan trainer memberikan suatu kasus dalam suatu perusahaan terjadi 2 bulan berturut-turut tidak mencapai target. Nah, dari kasus itu, para peserta pelatihan, mereka akan berpikir dari hal yang khusus itu, kira-kira apa saja sih selama ini. Jadi mereka akan recall memori mereka, pengalaman mereka, kalau sampai mereka itu 2 bulan berturut-turut tidak mencapai target itu biasanya karena apa? Misalnya karena hal A, B, C. Lalu dari sudah ketemu hal ini, mereka akan recall lagi, saya pernah kayak gini tuh akhirnya saya pecahkan dengan cara yang ini. Atau bisa juga dari situ baru terfikirkan, oh kenapa tidak dengan cara ini. Lalu dengan ini kita berinteraksi juga antar para peserta. Akhirnya mereka akan saling memberikan masukan dari pengalaman-pengalaman yang ada. Ini loh kamu punya masalah A ya, masalah A ini gampang sebenarnya solusinya dengan ini. Yang ini juga berbagi, oh kalau yang masalah B itu bisa dengan ini. Akhirnya mereka saling berbagi pengalaman bagaimana untuk memecahkan kasus itu tadi. Nah, oleh karena itu pada proses ini
Yang ditekankan adalah pengalaman ke proses belajarnya. Jadi di proses belajar ini mereka keterampilannya lebih terasah. Jadi mereka lebih tahu bagaimana caranya agar nanti tidak sampai ada di suatu kondisi yang tidak capai target selama 2 bulan karena adanya proses belajar bersama yang ada di dalam strategi pembelajaran melalui pengalaman. Strategi yang keempat adalah dengan cara interaktif. Jadi di sini bentuk pembelajaran diskusi dan saling berbagi di antara peserta didik. Diskusi dan saling berbagi akan memberikan kesempatan kepada peserta pelatihan untuk memberikan reaksi terhadap gagasan, pengalaman, pandangan, dan pengetahuan dari trainer atau pelatih ataupun kelompok serta mencoba mencari alternatif dalam berpikir. Jadi kalau di dalam interaktif di sini adalah dia dengan cara diskusi. Pada diskusi ini, inilah kesempatan. Jadi para peserta didik ini dapat mengutarakan. Jadi misalkan ada satu peserta didik yang mengutarakan hal A, tapi ada peserta didik lain yang tidak setuju terhadap hal itu. Lalu dia berikan ketidaksetujunya karena apa? Dengan alasan pandangannya seperti ini atau dari pengalaman yang pernah dia lakukan. Disanggah lagi misalkan dari peserta yang lain. Nah, dari banyak sanggahan-sanggahan itu lalu saling bersama mencari alternatif apa ini yang paling tepat. Nah, biasanya di sini kita bisa pakai cara FGD, Focus Group Discussion di sini. Nah, dari interaktif ini akan kelihatan nih siapa yang di sini lebih gampang untuk mengutarakan, siapa yang jadi leadernya. Lalu butuh juga seorang moderator di sini agar nanti jalannya diskusi tidak sampai kemana-mana. Jadi tetap sampai ke tujuannya apa yang akan dibahas dalam hal ini. Inilah di strategi pembelajaran interaktif. Jadi adanya interaksi antara semua peserta juga dengan trainernya juga, karena di sini trainer juga biasanya akan ikut karena sebagai fasilitator tetap juga akan mengarahkan. Tetapi para peserta pelatihan juga boleh menyanggah, misalkan trainer tadi memberikan suatu teori apa, tetapi karena para peserta dari pengalaman selama kerja itu tidak seperti itu, peserta pelatihan boleh menyanggah. Dari sanggahan itu kita bisa menganalisis bersama, oh apakah benar teori yang ada itu salah dan yang benar adalah sesuai yang sudah para peserta pelatihan itu dapatkan, ataukah ternyata para peserta pelatihan itu ada yang kurang sehingga trainer dapat memberikan harusnya seperti ini. Jadi saling berdiskusi bersama untuk menemukan apa jawaban yang paling tepat. Strategi pembelajaran yang terakhir atau yang kelima adalah dengan cara mandiri atau independent study. Pembelajaran mandiri ini dapat mempercepat pengembangan inisiatif individu peserta, percaya diri, dan perbaikan diri. Fokus strategi belajar mandiri peserta di bawah bimbingan atau supervisi dari trainer. Sehingga belajar mandiri ini menuntut peserta untuk bertanggung jawab dalam merencanakan dan menentukan kecepatan belajarnya. Jadi kalau dalam bentuk strategi pembelajaran mandiri ini, dari trainer memberikan tugas kepada para peserta pelatihan yang mana dikerjakan secara mandiri. Ini cocok misalkan untuk orang yang tadi sebelumnya pada waktu pembelajaran interaktif, mungkin ada orang yang sebenarnya bisa, tapi dia tidak berani atau tidak bisa untuk berbicara di depan umum, merasa malu atau susah mengeluarkan kata-kata. Makanya di sini dia di tugas mandiri ini dia lebih dapat percaya diri, dia bisa mengerjakan lebih banyak inisiatif apa yang ada di pikiran dia yang tidak bisa dikeluarkan dengan kata-kata, bisa dia tulis dengan pembelajaran mandiri ini. Lalu di sini sebagai seorang trainer tidak hanya sebagai seorang fasilitator saja, tapi juga sebagai seorang pembimbing, jadi seorang supervisor. Jadi di sini nanti para peserta didik tetap boleh konsul kepada trainernya, lalu trainer memberikan bimbingan ke masing-masing peserta didik. Nah, oleh karena itu makanya karena ini tadi adalah kerjaan mandiri, di situ masing-masing peserta didik dituntut tanggung jawabnya untuk menentukan kecepatan belajarnya. Karena setiap orang kan punya kemampuan yang berbeda, waktu yang berbeda.
Jadi kan tidak bisa disamakan, misalkan saya nanti mengerjakan di akhir saja, karena teman saya juga mengerjakan di akhir pada waktu mau pengumpulan tugas. Tapi padahal dua orang ini punya kemampuan yang berbeda. Yang orang yang pertama memang dia mau mengerjakan di terakhir karena dia memang punya kemampuan untuk mengerjakan cepat. Jadi di waktu-waktu yang lain dia gunakan untuk hal yang lain. Sedangkan pada waktu saatnya dia mengerjakan, ya dia sekali duduk langsung selesai. Tetapi pada waktu orang kedua, dia ternyata kemampuannya tidak seperti kemampuan orang pertama, tapi dia ikut-ikutan untuk mengerjakannya di akhir deadline. Yang ada keteteran, tugasnya tidak akan sampai sebaik dengan yang harusnya dia. Jadi kita harus tahu kemampuannya itu di mana. Jadi ini ketanggung jawab kita masing-masing. Kita tahu kemampuan kita, kita tahu kita punya waktunya kapan. Jadi kita tidak bisa menyamakan kamu sudah belum, kamu sampai mana. Jadi kita berkaca ke diri kita sendiri, apa kemampuan kita sampai mana, kita punya waktunya kapan, kira-kira cara seperti apa agar saya bisa tepat waktu. Jadi ini adalah cara agar kita bisa bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri. Dalam suatu proses pelatihan, strategi pembelajaran tadi dapat digunakan sendiri-sendiri maupun juga digabungkan. Contohnya misalkan kita gabungkan antara strategi pembelajaran langsung dengan mandiri. Jadi yang awalnya ada dengan ceramah dari trainer lalu diakhiri dengan tugas mandiri kepada para peserta. Itu juga boleh, atau boleh berdiri sendiri misalkan dengan interaktif saja, itu juga tidak masalah. Jadi untuk menentukan strategi pembelajaran seperti apa yang tepat, nah itu ada komponen-komponen yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah tujuan pelatihan, yaitu kompetensi yang dimiliki peserta tergantung tujuan yang ingin dicapai. Seperti apa ini tujuan yang ingin dicapainya? Misalkan tujuannya hanya ingin agar para peserta pelatihan mengetahui teori tentang marketing, misalkan seperti itu. Kalau tujuannya hanya ingin tahu, otomatis strategi pembelajaran yang lebih bagus adalah ke strategi pembelajaran langsung. Jadi trainer sebagai sentralnya, sebagai pusatnya, memberikan materi agar pengetahuan peserta pelatihan menjadi meningkat, menjadi lebih luas. Apabila ini diberikan interaktif, nanti kurang tepat. Jadi ada interaktif antara mereka saling berdiskusi, padahal tujuannya hanya untuk mengetahui teori. Jadi harus dilihat juga tujuannya apa. Lalu materi pelatihan, ini adalah inti dari proses pembelajaran. Jangan tujuannya sudah bagus, metodenya bagus, tapi materinya nggak ada di sana atau materinya salah. Harusnya kita berbicara misalkan tentang marketing, malah materinya misalkan adalah tentang pelaporan. Jadi kan itu hal yang berbeda, tidak tepat. Nah, materi ini juga berpengaruh ke strategi pembelajaran. Misalkan tadi materinya ada banyak sekali materi terlalu luas, materinya terlalu banyak sekali. Ada misalkan untuk buku handout-nya saja di sini ada, dan itu semuanya penting, ada seratusan halaman dari buku petunjuknya, dan itu adalah hal yang penting semua. Sedangkan waktunya misalkan untuk materi itu hanya setengah jam, kan rasanya tidak mungkin kalau ini menggunakan materi yang langsung. Jadi kita bisa gunakan ini dengan strategi pembelajaran yang lain yang lebih efektif untuk materi yang seperti itu. Lalu berikutnya adalah metode pembelajaran. Itu keberhasilan pencapaian tujuan sangat ditentukan oleh komponen ini. Kalau tadi tujuan pembelajarannya tadi adalah untuk agar peserta pelatihan mengetahui teori marketing, maka metode pembelajarannya ya cukup dengan ceramah dan diskusi saja serta tanya jawab misalkan. Tapi misalkan tujuan pelatihannya adalah agar peserta pelatihan dapat mempraktikkan cara berjualan yang efektif. Oke, kalau kayak gitu metodenya berarti kan dengan simulasi. Jadi metode ini adalah untuk menjawab tujuan. Selanjutnya adalah media. Ini adalah sebagai alat bantu pembelajaran. Media apa yang diperlukan? Kalau di sini tadi adalah metodenya tadi untuk simulasi, butuh medianya apa? Pasti butuh di situ ada misalkan produknya, ada leafletnya, jadi ada barang
yang dibutuhkan di situ. Tapi misalkan tadi tujuannya kan cuma ingin mengetahui teori, metodenya ceramah, berarti media yang dibutuhkan ya cukup misalkan LCD, lalu kertas, papan tulis, bolpen, jadi disesuaikan dengan apa tujuan dan metode serta materinya. Yang terakhir tetap ada evaluasi. Jadi untuk melihat keberhasilan peserta dan sebagai umpan balik bagi trainer atas kinerjanya. Di akhir sesi strategi semua itu tadi tetap diberikan evaluasi kepada para peserta pelatihan. Apakah dengan cara yang seperti ini paham para peserta pelatihannya, jangan sampai ternyata kita sudah menyiapkan hal yang sangat tadi bagus, dari tujuan sudah ada, materi ini kita sudah buat dengan bagusnya, metode sudah tepat, medianya juga, tapi ternyata di evaluasinya tidak ada perbaikan. Nah, berarti kan ada yang salah di sini, apakah di metodenya atau di medianya. Oleh itulah itu jadi umpan balik untuk trainernya. Jadi di pertemuan selanjutnya kita rubah agar kinerja dari para peserta pelatihannya akan dapat meningkat. Strategi pembelajaran yang baik ini akan menghasilkan hasil pembelajaran yang maksimal. Itulah betapa pentingnya strategi pembelajaran itu dalam suatu proses pembelajaran. Jadi benar-benar harus dipikirkan strategi pembelajaran yang tepat. Menurut Dick and Carey, fungsi dari penerapan strategi pembelajaran itu adalah yang pertama sebagai ramuan untuk mengembangkan bahan ajar. Bahan ajar di sini kan kalau kita mengikuti pelatihan kita kan dapat handout pelatihan. Nah, di situ jangan sampai isi handoutnya ternyata nanti berbeda ya dengan isi materi yang diberikan. Jadi untuk bisa mengembangkan bahan ajarnya atau handoutnya nanti seperti apa, makalahnya seperti apa, itu kita butuh strateginya tadi seperti ini. Jadi kita di situ di dalam bahan ajarnya itu sudah ada strateginya juga. Jadi ada perintah, untuk materi ini itu nanti diskusi, untuk materi ini simulasi, untuk ini ceramah, itu ada di dalam bahan ajar, bahkan untuk soal-soalnya juga. Lalu yang kedua adalah seperangkat kriteria untuk mengevaluasi bahan ajar yang telah ada. Misalkan kita sebagai trainer sudah sering melakukan pelatihan-pelatihan yang serupa, kita sudah punya tentunya handoutnya. Nah, dengan adanya strategi pembelajaran ini, karena tadi ada evaluasi ya, dari di dalam komponen strategi tadi ada evaluasi, kita bisa mengevaluasi juga bahan ajar yang ada. Oh, ini tepat nggak kalau dipakai untuk peserta yang sekarang bahan ajarnya. Berarti kalau ada hal-hal seperti ini saya perlu ganti, perlu ditambahin apa dengan kondisi peserta didik yang sekarang. Lalu yang ketiga adalah sebagai seperangkat kriteria dan formula untuk merevisi bahan ajar. Kalau yang tadi evaluasi, sekarang merevisi. Jadi kan kita sudah tahu kurangnya apa yang perlu ditambahin. Atau ini terlalu berlebihan di zaman sekarang, ini sudah tidak terlalu dibutuhkan, bisa kita kurangi. Lalu yang terakhir adalah sebagai kerangka kerja untuk merencanakan catatan ceramah kelas, latihan kelompok interaktif, dan penugasan pekerjaan rumah. Jadi dari strategi pembelajaran tadi, dari awal kan kita sudah menerapkan kita mau seperti apa nih tujuannya, medianya, metodenya seperti apa, materinya apa, medianya apa. Jadi kita waktu datang mau melakukan pelatihan itu tidak blank, kita sudah punya rencana. Oh, ini akan saya berikan secara ceramah. Untuk kelompok tadi, untuk diskusi adalah tugasnya ini. Untuk tugas mandiri ini. Jadi sudah kita rencanakan dari awal karena kita sudah menyiapkan strategi pembelajaran sebelum kita memulai perkuliahan. Jadi yang perlu diingat adalah bahwa pembelajaran itu adalah suatu bentuk interaksi bolak-balik antara dua belah pihak, yaitu antara pendidik dan peserta didik. Kalau dalam pelatihan berarti antara trainer dengan trainee, antara peserta didiknya dengan pelatihnya. Dan dalam pembelajaran itu ada 5 prinsip yang harus dipenuhi, yaitu interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan juga memotivasi. Setelah tadi prinsipnya terpenuhi, harus ada komponen juga yang harus dipenuhi, yaitu ada 9 komponen. Yang pertama, kita ciptakan iklim belajar yang baik, lalu kita identifikasi dan diagnosis kebutuhan belajar dari peserta pelatihan,
Ketiga, kita rumuskan tujuan pembelajarannya, lalu kita rancang pengalaman belajar. Setelah itu kita tetapkan kontrak belajar secara bersama. Lalu yang keenam, kita lakukan tes awal. Ketujuh, lakukan proses pembelajaran. Kedelapan, setelah selesai proses pembelajaran, kita lakukan tes akhir, baik itu di akhir sesi maupun di akhir pelatihan. Dan yang terakhir adalah evaluasi dan diagnosis kembali kebutuhan belajar. Itu tadi adalah komponen dalam pembelajaran. Nah, di dalam melakukan pembelajaran, yang tidak kalah pentingnya adalah adanya strategi pembelajaran. Karena kalau strateginya yang salah, otomatis akan berpengaruh ke proses pembelajaran yang salah. Nah, strategi ini dibedakan menjadi strategi langsung, tidak langsung, melalui pengalaman, interaktif, dan juga mandiri. Yang mana di dalam komponennya terdapat tujuan pelatihan, materi pelatihan, metode pembelajaran, media pembelajaran, dan evaluasi. Demikianlah materi yang dapat saya berikan dalam teori pembelajaran efektif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.